Halo Alexers, kali ini kita akan nge-review sebuah mobil yaitu adalah Jeep Wrangler JK yang banyak orang sebutkan adalah sebagai Jeep Rubicon, yang padahal itu adalah salah satu varian dari Wrangler JK ini. Nah, ada varian apa aja sih pada Jeep Wrangler JK seperti ini? Untuk itu tonton terus videonya. Jeep Wrangler JK generasi ini sebenarnya memiliki dua pilihan varian, yaitu ada 3 pintu dan juga 5 pintu. Di mana varian 5 pintu adalah awal dari Wrangler mengeluarkan versi 5 pintu. Karena di generasi sebelum-sebelumnya, Wrangler tidak pernah memiliki varian 5 pintu. Dan disinilah pertama kalinya mereka membuat varian 5 pintu. Mobil ini hadir dari tahun 2017 dan masa hidupnya cukup panjang hingga tahun 2018. Di mana ada sejumlah perubahan dari masa ke masa, dan yang paling signifikan adalah di bagian mesinnya. Nanti kita akan jelaskan bagian mesinnya pada saat kita buka kap mesinnya. Tapi untuk di bagian eksteriornya sendiri, kita lihat sebenarnya di antara varian 3 dan 5 pintu masing-masing memiliki pilihan varian. Mulai dari Sport yang menjadi basic atau base modelnya, kemudian di tengahnya yaitu Sahara dengan tampilan yang lebih mewah, dan juga Rubicon yang memiliki fitur-fitur yang lebih oke untuk digunakan dalam kondisi off-road serius. Nah, yang di samping kita ini adalah varian Sport yang menjadi base model, dan ini adalah varian tahun awal generasi JK, di mana dia memiliki penampilan yang terlihat sederhana, base model di sini, dengan over fender dan juga bagian hardtop atasnya yang masih menggunakan warna dasar plastik berwarna hitam seperti ini, yang sama juga seperti di bagian sisi bumpernya. Kemudian varian Sport sendiri hadir dengan velg berukuran 16 inci berbahan kaleng. Dan di varian tengah, yaitu varian Sahara, malahan dia memiliki penampilan yang terlihat lebih mewah. Dikarenakan mulai dari over fender dan juga bagian hardtop atasnya yang sudah dilengkapi dengan warna yang sama persis seperti di bagian eksteriornya, yaitu sama dengan color bodinya. Dan dia dilengkapi dengan velg yang ukurannya lebih besar, yaitu 18 inci dengan membuat penampilannya menjadi lebih mewah. Lanjut ke varian Rubicon, di mana varian Rubicon malahan penampilan eksteriornya itu sama seperti bagian Sport, yaitu over fender dan juga bagian atapnya, hardtopnya, itu kembali dengan warna dasar plastik seperti ini, tapi dia menggunakan velg berukuran 17 inci, dan dia memiliki sejumlah perbedaan di bagian suspensinya. Nah, ngebahas soal mesinnya, Wrangler JK ini sebenarnya memiliki sejumlah perbedaan. Di mana basically dari tahun 2007 mobil ini hadir dalam dua pilihan mesin, yaitu mesin V6 3800 cc bermesin bensin yang mampu menghasilkan tenaga 202 HP dengan torsi 321 Nm. Itu adalah unit mesin yang persis yang ada di samping kita ini. Kemudian ada yang dilengkapi dengan mesin diesel, yaitu 2800 cc 4 silinder yang dilengkapi dengan turbocharger yang mampu menghasilkan tenaga 177 HP dengan torsi 409 Nm. Kemudian, mobil ini hidup hingga tahun 2011, dan di tahun 2012, Wrangler JK mendapatkan mesin terbaru. Di mana mesin terbarunya ini, dia dilengkapi dengan mesin yang kapasitasnya lebih kecil, yaitu hanya 3600 cc V6, tapi memiliki figur tenaga yang jauh lebih besar, yaitu adalah 285 horsepower. Perbedaan tenaga yang sangat jauh untuk dibandingkan dengan mesin bensin yang 3800 cc, yang padahal cc-nya lebih besar. Oh iya, untuk transmisinya sendiri dari tahun 2007 hingga tahun 2011, mobil ini dilengkapi dengan transmisi otomatis 4 percepatan. Kemudian pada saat mengganti mesinnya dengan versi 3600 cc V6 Pentastar, dia mendapatkan transmisi otomatis 5 percepatan yang diproduksi juga oleh Mercedes-Benz. Nah, inilah untuk sisi bagian sampingnya, di mana ini adalah penampilan untuk versi long wheelbase alias 5 door-nya. Dan untuk varian yang paling umum adalah varian 3 doors-nya, yaitu short wheelbase-nya. Dimana yang di samping kita seperti saya jelaskan tadi, ini adalah varian Sport yang memiliki penampilan yang terlihat sangat sederhana dengan penggunaan velg kaleng berukuran 16 inci. Nah, untuk sistem suspensi sebenarnya semuanya hampir sama antara Sport dan juga Sahara. Perbedaannya adalah untuk varian Rubicon, di mana dia memiliki fitur-fitur yang lebih advance untuk penggunaan off-road, yaitu menggunakan gardan depan belakang Dana 44, kemudian memiliki transfer case yang berbeda rasionya, yaitu 4:1,
serta sistem gardan belakangnya yang berbeda yang lebih advance lagi untuk off-road. Dan dia dilengkapi dengan electric locker. Selain itu, electric locker tersebut adalah memiliki fungsi agar memiliki traksi yang lebih baik pada saat digunakan off-road dalam keadaan kontur jalan yang sangat buruk. Ditambah lagi dengan penggunaan bannya, di mana untuk varian Rubicon, dia memiliki ban yang ukurannya standar yaitu 32 inci dengan velg 17 inci, di mana ban tersebut adalah ban yang dikeluarkan oleh BF Goodrich yang varian Mud Terrain. Untuk penampilan di bagian belakang, antara ketiga varian dan juga perbedaan dari tahun ke tahun memang sebenarnya tidak ada secara detail. Yang membedakan antara varian adalah biasanya cover bannya yang memang umumnya memiliki berbeda tulisan untuk memberi penjelasan soal antara Sport, ataupun Sahara, ataupun Rubicon. Tapi secara desain mobil ini tidak ada perbedaan, bahkan sentuhan-sentuhan yang berbeda antar variannya. Malahan memang Jeep Wrangler dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi ini, memiliki ciri khas yaitu mulai dari penempatan ban serep di bagian belakang alias disebut sebagai dengan penempatan ban konde. Kemudian lampu belakangnya yang juga memiliki model yang tidak menyatu dengan bagian dari panel bodinya, serta lampu remnya yang selalu menjadi ciri khas yang disebut sebagai lampu rem Cobra. Dan uniknya pada mobil ini adalah sistem pembukaan bagasinya yang juga masih dipertahankan yaitu 2 kali step. Nah, modelnya seperti ini dan kacanya kita buka terpisah seperti ini. Nah, yang seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa mobil ini dilengkapi dengan atap kanvas dari generasi TJ maupun Wrangler YJ. Mobil ini juga dilengkapi dengan atap kanvas, tapi untuk Wrangler JK sendiri, dia memiliki sistem pelipatan yang lebih mudah untuk dibuka dan ditutup, layaknya seperti sebuah mobil cabriolet, di mana dia diletakkan seperti ini, tapi memang kekurangannya adalah untuk mengakses ke bagian bagasinya yang terhalang oleh rangka dari sistem atap kanvasnya ini, di mana memang sebenarnya kita pun bisa atau dimungkinkan untuk melepas ini dan meninggalkannya di rumah saja. Dan keunikannya pada mobil ini memang sebenarnya dia memiliki off-road capability di seluruh varian, namun memang di varian standar pun dia tetap dilengkapi dengan subwoofer sebagai standarnya. Namun memang untuk varian sport seperti ini dia tidak dilengkapi dengan sistem audio dari Infinity sebagai premium sound yang dibuat untuk varian-varian tertinggi seperti yang ada di varian Sahara dan juga varian Rubicon. Oke, masuk ke bagian kabin. Sebenarnya Wrangler JK seperti saya jelaskan di bagian luar, ada perbedaan antara tahun dari 2007 hingga ke 2011, kemudian dari 2012 hingga tahun terakhirnya di 2018. Yang saat ini unit yang bersama kita seperti saya jelaskan tadi, dia adalah unit yang generasi awal yaitu 2007 hingga 2011, di mana dia memiliki perbedaan yang paling signifikan terlihat adalah di bagian lingkar kemudinya. Lingkar kemudinya ini memiliki diameter yang lebih besar serta palang-palang setir yang lebih kecil dan tidak dilengkapi dengan tombol-tombol. Karena untuk tahun 2012 ke atas barulah dilengkapi dengan lingkar kemudi yang lebih sporty, model palang 3, dan dia dilengkapi dengan tombol-tombol, dan tombol-tombolnya di masing-masing sisi adalah untuk pengaturan MID pada layar di bagian instrumen cluster, serta tombol-tombol untuk pengaturan di bagian sistem infotainmentnya, seperti volume, penggantian track, dan juga lainnya. Dan mobil ini dilengkapi dengan cruise control, walaupun di generasi awalnya, tapi cruise controlnya itu memiliki tuas yang terpisah di bagian sisi lingkar kemudinya. Berbeda dengan varian yang sudah facelift, yang itu setir yang palang 3, tombol cruise controlnya menjadi satu pada bagian palang setirnya. Kemudian hal yang terasa sangat berbeda adalah di bagian tuas transmisi otomatisnya. Karena tuas transmisi otomatisnya berbeda total, mengingat sistem transmisi otomatisnya pun juga berbeda karena dari mesin yang juga berbeda. Modelnya sendiri bisa terlihat untuk versi yang belum facelift alias belum mendapatkan penggantian mesin yaitu generasi awalnya, dia model transmisi tuas yang hanya satu garis biasa. Begitu tahun 2012 ke atas mendapatkan model transmisi shift gated alias model transmisi otomatis zigzag, di mana itu adalah varian 2012 ke atas dan dia dilengkapi dengan sistem transmisi otomatis 5 percepatan. Kemudian mobil ini yang saat ini kita miliki adalah versi yang varian paling bawah alias base modelnya yaitu tipe sport. Dia tidak dilengkapi dengan tombol-tombol yang berada di bagian sisi kanan, yang mana untuk di tipe Rubicon sendiri dia dilengkapi dengan 2 tombol, yang mana tombol-tombol ini adalah memiliki fitur yang lebih baik untuk fitur off-road, yaitu dia dilengkapi dengan differential locker dan juga dia dilengkapi dengan stabilizer release. Hal ini, stabilizer release ini sebenarnya bisa dibilang untuk meningkatkan performa off-roadnya,
di mana dia akan memberikan artikulasi yang lebih baik, alias memberikan traksi yang lebih baik, serta juga differential locker yang membuat kita melakukan off-road lebih mudah karena keempat rodanya bisa bergerak secara bersamaan. Tapi perlu kita ingat, memang tipe Rubicon sendiri bukan empat rodanya yang bergerak secara bersamaan, tapi hanya untuk di bagian roda belakangnya saja, karena dia dilengkapi differential locker bawaan asli dari pabrik khusus untuk tipe Rubicon. Nah, perbedaannya lagi adalah untuk di bagian head unit tengahnya ini, di varian 2012 ke atas, dia sudah dilengkapi dengan head unit dengan layar sentuh, yang mana audionya sendiri pun juga sudah dilengkapi oleh Infinity, yang memang audionya ini terasa lebih enak, apalagi dia juga sudah dilengkapi dengan subwoofer. Dan untuk varian terendahnya memang dia tidak dilengkapi dengan head unit layar sentuh sama sekali, begitu juga dengan varian-varian terbawah, dan juga tahun-tahun awal dari Wrangler JK ini, dia masih menggunakan head unit double din dengan model tombol-tombol biasa seperti ini dan tidak ada kontrol melalui lingkar kemudinya. Di bagian dalam kabinnya nyaris sama untuk tahun-tahun awal, tidak ada perbedaan yang signifikan di sini. Dan yang menariknya adalah dari Wrangler, sebagai sebuah mobil 4x4 dari zaman dulu, atapnya yang selalu bisa kita buka. Mengingat mobil ini sendiri pun sebenarnya hadir dengan varian hardtop plastik yang bisa dibuka, serta dia tetap memiliki fitur yaitu adalah kanvas yang sudah menjadi standar pada mobil ini, yang sistemnya dibuka secara manual, di mana kita harus melepas secara manual bagian atap plastiknya ini, dan kita baru bisa menariknya dengan ala-ala seperti mobil-mobil cabriolet. Nah, jadi itulah sedikit penjelasan mengenai Jeep Wrangler JK, dimulai dari varian, kemudian pilihan mesin, dan juga beberapa detail lainnya yang mungkin bisa menjadi paduan bagi Anda yang sedang mencari Jeep Wrangler JK seperti ini. Semoga informasi ini membantu, dan yang pasti kalau cari mobil bekas, jangan lupa ke OLX Autos karena Anda akan mendapatkan benefit 30 hari garansi mesin, garansi 7 hari uang kembali, serta gratis biaya perawatan sampai dengan 30.000 km atau 18 bulan terhitung semenjak tanggal pembelian. Dan apabila Anda tidak dapat hadir langsung ke OLX Autos, Anda juga bisa menggunakan layanan Home Test Drive. Terima kasih telah menonton video ini. Dadah!